mesti getnya nak kurap. Nak kurap, nak glung saja ni. Nyan uri samping natong ni. Antau. Bela antau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Allah dengan kamu pada kesempatan kali ini, dan insyaallah akan kita bahas masalah yang menjadi timbul salah paham dalam masyarakat atau banyak yang keliru, terutama yang kita angkat di kesempatan kali ini, yaitu masalah kisah para rasul alaihi wassalatu wassalam, ataupun para anbiya yang diberikan musibah oleh Allah, yang seolah-olah ketika kita mendengar cerita tersebut seolah-olah mereka punya kekurangan, padahal tentunya tidak mungkin pada para Rasulullah itu terjadi sebuah kekurangan, karena itu akan merendahkan derajat. Dan kisah-kisah tersebut sudah banyak tersebar luas, yang dimana sudah dibuat-buat ataupun kadipegat-pegat kisahnya, bukan lagi penduduk raw. Karena medalanya kalian di dalam ilmu tauhid, hanya mungkin sirah rasul ataupun sirah nabi terjadi sebuah kekurangan yang lagi dengar cerita-cerita. Misalnya malamnya kita angkat tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, seperti yang kamu masyhur dari dengar cerita lainnya yang tentang hanam dan pikiran Nabi Ayubnya. Ya, yang mana aku memamin. Nah, jadi malamnya dongkan sirah di samping dadungku Aulia dan di samping belahno dadungku Muhammad Amin, yang malamnya akan sama-sama kamu mengoreksi yang bagaimana sebenarnya cerita kisah Nabi Ayub tersebut. Tiba menurut dadungku Aulia. Barang bami. Mama dadungku Muhammad Amin dari Bandung Muhammad Amin. Tanya utang model dan dunianya yang pertama hanya terlepas daripada cobaan. Ya. Tanpa kecuali Nabi pun memiliki cobaan dari Allah. Memang betul Nabi Ayub memiliki cobaan dari Allah, yaitu sakit yang paling berat. Sehingga harta aneh goyang yang mengandung Nabi cobaan Allah. Aneh pun meninggal harta dicoba bilang Allah. Sehingga 8 tahun Nabi Ayub yang menerima cobaan daripada Allah yang setia, yang menemani Nabi Ayub bahwa dia yang tahu, yaitu perumuh Nabi Ayub sehingga cerita Nabi Ayub yang merempak cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memang betul, karena naga abadikan di dalam Al-Quran ini. Ini balik lagi tapi dengan cobaannya hanya meruntuhkan yaitu derajat seorang nabi. Jadi yang dah bayang-bayang Nabi Ayub waktu sakit mukulat, ya kan? Mukulat bak kulit, tinggal urang luat waktu kala. Yang padahal bang, yang sebenarnya sirah rasul ataupun sirah nabi adalah seseorang yang istimewa tetapi bersifat manusia. Gopnya diutus oleh Allah Ta'ala untuk sampaikan wahyu, mengajak para umat untuk beriman ke Allah Ta'ala. Namun dalam logika, naulat, bak tubuh berikutnya, naulat, nak cakap mesti naulat, nak belatung bak tubuhnya. Dia naulat katanya, gopnya gehurun untuk mengajak kepada agama Allah. Yang kan otomatis orang yang mengajaknya hanya putih go. Haja. Maka luar di baik kalian. Luar tek luar baik kalian yang hana totem yang demon lah agama Allah. Maka dalam logika pun ga hai putih lah kan yang bawa Nabi Ayub sakit ke mukulat, mublatung. Yang nak dengar hati, kan? Jadi kita bayang macam dia ju penuh ni ulat nyangka nah. Jadi yang betul kita gambaran ni. Jadi yang sebenar di penyakit Nabi Ayub na dua pendapat. Pendapat pertama, sakit Nabi Ayubnya di bawah kulit hana di kala le para umat pengikutnya hana di kala. Yang
tok sakitnya tok Nabi Ayub. Menggerak-geraknya ni pajau lada perasaan yang nalang tulis. Tinggal umat ke ada lupa kan lagi. Kita dah dengar Nabi Ayub sakit dalam kisah dalam cerita Al-Quran. Tinggal itu yang berfungsi hati dengan lidah. Yang pendapat pertama. Pendapat kedua, yang pegah sakit Nabi Ayubnya setelah Nabi Ayub hanali menjadi rasul. Jadi Nabi Ayub ka kenli bak makam rasul. Masa pensiun sakitnya. Yang pegah mana? Yang sakit di masa pensiunnya sakit lagi munafur, tapi menyata yang munafur belatungnya mak masa rasulnya yang kecil kan. Karena nyanjit kehet martabat si rasul. Yang merupakan cobaan ke Nabi Ayub alaihissalam. Tapi medanya undurkan dalam kisah pertama ini. Jadi dia bukan cerita kan. Yang pertama akan berawal daripada dengkinya iblis. Karena ketika kalau Nabi Ayub walaupun berlimpah harta macam bersyukur. Jadi iblis lelaki Allah Taala hati Nabi balas dekat macam bersyukur. Hingga ada pihak ke iblis untuk cok harta Nabi Ayub. Hingga ada dua pihak maka ibu mati menunda iblis itu. Sudah jangan Nabi Ayub. Ibukah wahai Nabi Ayub lumoro na harta memadum kantung. Berzaul Nabi Ayub. Alhamdulillah. Allah yang cok pelang. Sehingga Nabi Ayub pada bersyukur. Sudah iblis dalam hamba Allah Taala untuk anak Nabi Ayub. Sehingga ibu mati Nabi Ayub. Sehingga dia pegahnya di perubah menara. Mengintan meninggal Nabi Ayub. Jalan Nabi Ayub. Jawaban Nabi Ayub macam sama. Macam bersyukur. Sudah lelaki aja Nabi Ayub. Ada hak Nabi Ayub guna bagi iblis. Berhajut silahkan untuk punya jasad. Yang baik tu untuk sangat hati, lidah dan akal, pikiran. Ada yang buat cerita tentangnya. Apakah sudah teruk iblis warna di Ayubnya dengan semaya. Sudah ijak dari itu improve lah hidung. Sehingga yang bina badannya subuh mendung. Sehingga terjadi gatai. Pada terjadi gatainya, garu moke, doa itu garu modal hilang sehingga terjadi luka-luka. Yang sebuah riwayat benar dalam baca-baca. Tapi kan kita masih nggak benar cerita lagi dalam. Berarti kan bro luar. Banyak bro luarnya hai betih dah kan. Belaannya mesti getio nak kurap. Nak kurap, nak glung saja ni. Nyan uri sampai ngantong ni. Antau. Bela antau tu. Ateng mano ji mano. Anak beor ni. Baje ji beor tu dia. Man apalagi yang model ni menoi tuk ruplat. Mak. Kamu mungkin. Hai jauh dah yang orang Hai. Kurap hai tok apalagi modelnya. Jadi menyata tak inti no. Han mungkin Nabi Ayub bersifat lagian. Menyebabnya saudara. Kemudian yang sebenarnya tujuan ahli kurafat untuk nepubruk Nabi Ayub dengan ceritanya. Dengan ceritanya dia kehina Nabi Ayub yang padahal Nabi Ayub hana truk ditanya. Mungkin seorang Nabi belajar baru belajar mana. Atau pak pendapat apa tu? Pendapat Nabi Ayub Nabi sakitnya setelah pensiun Nabi Ayub, pensiun dari kerasulan. Karena pendapat Nabi ji kerasul, kemudian kabeh masa kerasulan hanali riu oleh Allah Taala untuk menyampaikan wahyu. Beda dengan Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad dari pun angkat hingga akhir. Yang bagian ikut yang petih lagi ceritanya ni bang. Kan maksud orang ikut bahawa betul lagi kisah yang akan menyebar luasnya kisah Nabi Ayub. Mula.
Ini ikut tiba. menyan tai tiket getayo salah tiket. Salah. Kesal. Berarti geganggap neo ini ikutnya fatal salah. Ada salah mana dari koi? Hai hanarin. Hanarum lam tiket ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah sifat Nabi bersifat seperti manusia tetapi tidak meruntuhkan martabat. Ya. Maka oleh karena demikian dapat disimpulkan oleh Imam Mandum yang bahwa kisah Nabi Ayub yang telah tersebar luas lagi pegah le urungnya yang bahwa itu ulah jadi kulit yang berarti adalah kisah yang telah dipalsukan, dibuat-buat. Yang benar memang benar adanya itu Nabi Ayub diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Tetapi musibah yang dirasakannya, sakit yang dirasakannya itu tidak meruntuhkan wibawanya sebagai seorang nabi dan derajatnya sebagai seorang rasul. Maka saya sampai salah ketanggapi dalam ceritanya. Karena yang benar, aku lagi ada sampaikan ayo, lagi akan sampaikan oleh Mulia Muhammad Amin. Semoga kita benar dalam menyikapi kisah para rasul sehingga tidak menyebabkan iman gedeyo berkurang ataupun bahkan iktikad gedeyo yang salah sehingga keluar daripada ahlul haq, yaitu yang benar. Jadi hanya yang mendem yang dapat kami sampaikan bersama pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ada segala kekurangan bila ada gure-gure yang nonton, bila ada salah bisa diperbaiki di komentar di bawah. Lebih dan kurang terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.